kelahiran Yesus adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, oleh bangsa Israel, umat pilihannya Allah. Namun saya mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini. Mereka yang menantikan janji pemulihan dan keselamatan daripada Tuhan melalui kehadiran Yesus, seharusnya mereka yang dipilih Tuhan, mereka yang seharusnya menerima dan melihat atau menyaksikan secara langsung. Namun Alkitab katakan bukan mereka yang mendapatkan kabar itu, bukan mereka yang mendengar kabar akan kelahiran juru selamat, tapi kabar itu diberikan bagi orang-orang Majus, bangsa bukan Yahudi. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa orang-orang Majuslah yang berjumpa dan merekalah yang mengakui keberadaan dan kelahiran Raja Juru Selamat yang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, apa yang membuat orang Majus ini begitu spesial di hadapan Tuhan, sehingga mereka dipilih dan kepada mereka diberikan kepercayaan untuk menerima dan menjumpai kehadiran Yesus. Mengapa bukan orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat, para imam kepala? Siapa orang Majus? Saya mencoba menyelidiki kata Majus, ya, orang Majus. Orang Majus dalam teks aslinya itu dari kata magos. Magos. Alkitab hanya mencatat orang Majus dari timur, ya. Bukan dari Yudea, Samaria dan sekitarnya, tapi orang Majus dari timur. Magos, kata asli Majus, ya, itu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Babilonia, orang Kasdim. Nama yang diberikan juga kepada orang Persia, Media, dan orang-orang dari bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Kata magos ini berarti adalah orang yang bijak, guru, pendeta, tabib, peramal, pelihat, penafsir mimpi, peramal, dan ahli sihir, ya. Mereka adalah orang-orang bijaksana. Dalam terjemahan King James Version, orang Majus itu diterjemahkan dengan wise man, orang bijak. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan orang Majus. Nah, spesial mereka kok bisa dipilih oleh Tuhan. Kok mereka yang mendapatkan petunjuk untuk berjumpa? Kok mereka yang mengakui keberadaan Juru Selamat? Apa yang spesial dari kehidupan mereka? Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, melalui teks kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-12, kita akan melihat 4 hal yang dimiliki oleh orang Majus, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Tuhan, mendapatkan petunjuk untuk berjumpa dengan Yesus. Ayat pertama dikatakan bahwa sesudah Yesus dilahirkan, datanglah itu orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, ya. Mereka hanya mengikuti dan melihat petunjuk bintang.
Ini berarti bahwa orang-orang Majus, mereka adalah orang-orang yang memiliki kerelaan hati untuk berkorban demi berjumpa dengan Sang Raja yang baru lahir dari timur ke Yerusalem. Tidak ada kompas pada waktu itu, tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan yang bagus, tidak ada fasilitas yang bagus untuk mereka menempuh perjalanan. Dan bisa kita bayangkan daerah Timur Tengah ya, daerah yang gersang. Pasti mereka melintasi padang pasir dan hanya mengikuti petunjuk bintang. Kalau ikuti petunjuk bintang, belum tentu setiap malam itu bintang muncul. Amin. Belum tentu setiap malam itu bintang terang dan kita dapat melihatnya. Bahkan bagaimana coba kita bayangkan, bintang itu kita mau ikuti dia jalan kemana ya, pasti ini kepala sakit kalau kita perhatikan terus ya. Ini berarti posisi jalannya nih, kalau jalan mereka jalan sambil kepala lihat ke atas. Dan belum tentu jalannya itu sangat cepat bintang, pasti agak terlambat. Dan ini pasti memakan waktu yang cukup, tidak lama. Alkitab memang tidak mencatat beberapa waktu, tapi dari kebenaran yang ada, dari teks firman Tuhan, orang-orang Majus dari timur, dan saya menganalisa kata Majus, mereka dari negeri Babilonia, Media, Persia dan sekitarnya, berarti punya waktu yang cukup panjang untuk sampai ke Yerusalem. Tapi mereka tiba dan mereka bisa berjumpa. Ini menunjukkan ada kerelaan untuk berkorban. Mereka rela untuk berbuat apa saja, bahkan waktu yang cukup lama, dengan berbagai hal yang mereka tidak tahu akan terjadi di depan. Mereka harus jalan. Dan bintang itu tidak dilihat pada siang hari, amin. Tidak ada bintang kita lihat bersinar di siang hari. Berarti cuma malam saja mereka boleh jalan. Berarti mereka jalannya bukan 1 kali 24 jam, tapi hanya 12 jam ya. Puji Tuhan kalau 12 jam, dari jam 6 itu ada bintang sudah kelihatan. Paling jam 8 ke atas, jam 7, jam 8 sampai subuh pun pasti bintang sudah mulai meredup. Waktunya singkat untuk melihat petunjuk, tapi Alkitab mengatakan dengan luar biasa, mereka itu berhasil. Ini menunjukkan ada pengorbanan yang luar biasa. Mereka rela untuk berkorban demi berjumpa dengan Yesus, demi berjumpa dengan Raja dan seorang yang diurapi untuk menyelamatkan dunia ini. Saya percaya orang-orang Majus sudah mendengar kabar dan sudah tahu dengan jelas siapa itu Yesus, sehingga mereka rela untuk membayar harga. Alkitab tidak katakan mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Mereka tidak percaya, dan Alkitab tidak katakan mereka punya kitab itu adalah kitab yang dimiliki oleh orang Yahudi. Tapi mereka rela, dan saya percaya mereka sudah mendengar kabar, mereka sudah tahu, dan mereka sudah menerima bahwa akan hadir juru selamat, akan hadir penyelamat dunia, akan hadir pembebas yang akan membebaskan dunia dari tawanan dosa. Oleh sebab itu mereka rela untuk membayar harga dan berkorban, memberikan yang terbaik, memberikan seluruh hidup mereka, memberikan waktu. Bahkan dikatakan ketika mereka berjumpa dengan sang bayi itu, berjumpa dengan Yesus bersama dengan Maria, mereka mempersembahkan
persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini sesuatu yang sangat berharga. Ini sesuatu yang bernilai tinggi pada waktu itu. Mereka begitu luar biasa. Tuhan tahu dan kenal hati mereka. Tuhan tahu sikap mereka yang rela membayar harga, sehingga kepercayaan itu diberikan, sehingga petunjuk melalui bintang itu diberikan kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bahkan mereka pun mendapatkan sebuah penglihatan melalui mimpi ketika mereka hendak kembali. Mereka mendapatkan petunjuk di dalam ayat 12 dari Tuhan. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan ini juga menyiratkan atau memberikan kita sebuah peringatan bahwa Tuhan itu dapat memilih dan memakai siapa saja. Di luar orang Israel, di luar orang Kristen pun Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberikan petunjuknya. Amin. Kita ingat materi komsel dalam beberapa minggu yang lalu tentang Kornelius. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan suaranya dalam Kisah Rasul pasal 10 kepada seorang yang bernama Kornelius. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia mendapatkan petunjuk. Hari ini kebenaran yang sama juga mengingatkan kita dan menyatakan bahwa Tuhan memilih orang di luar bangsa Yahudi untuk mendapatkan petunjuk, karena Tuhan tahu dan kenal hati. Tuhan tahu dan melihat apa yang dilakukan, dan Tuhan tahu bahwa orang-orang ini mereka mampu, mereka punya kerelaan untuk berkorban, sehingga Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka. Tadi malam saya baru menyampaikan kebenaran firman. Tadi pagi saya tuliskan itu kembali di dalam refleksi pagi ini. Kita percaya kepada Tuhan, tapi pertanyaan sebaliknya, apakah Tuhan percaya kepada kita? Dan apakah kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Orang-orang Majus, mereka bukan percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang dapat menjaga kepercayaan, sehingga kepercayaan itu diberikan dan mereka boleh dapat berjumpa dengan Juru Selamat. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, melalui momen bulan Desember kita akan memperingati hari kelahiran Yesus. Lagu-lagu Natal akan didentangkan, puji-pujian, sukacita, dan ada banyak kemeriahan. Ibadah-ibadah akan banyak dibuat. Tanggal 30 kemarin kita sudah memperingati merayakan gerbang Natal. Tanggal 1 kemarin sudah saya dapat undangan, ya. Ada Natal Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten. Tanggal 2 kemarin ada Natal lagi, GPDI Bethesda. Tanggal 3 sebentar lagi ada Natal, GPDI Kamen di Sanggeng, ya, Eksekutif Mutiara. Ini Natal, dan akan terus saya ikut dalam perayaan Natal. Kita akan melihat banyak gereja
Banyak orang percaya akan memperingati akan hari kelahiran Yesus Kristus. Tapi pertanyaan sederhananya, apakah kita adalah orang-orang yang memiliki hati dan kerelaan untuk berkorban seperti seorang atau orang-orang Majus pada waktu itu, sehingga kita dipercayakan kabar sukacita itu. Yang kedua, orang-orang Majus mereka spesial karena bukan hanya mereka memiliki kerelaan untuk berkorban, tapi ayat 2 katakan bahwa sesudah mereka tiba di Yerusalem, mereka masih bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Mereka tidak cukup hanya sampai di kota Yerusalem. Mereka tidak cukup hanya sampai mendapatkan petunjuk bintang berhenti di sebuah kota, tapi mereka masih bertanya. Ini adalah sebuah sikap yang luar biasa dari orang-orang Majus. Rupanya mereka masih tetap ada kerinduan dan mau menyelesaikan apa yang merupakan kepercayaan hingga sampai selesai, hingga sampai mereka benar-benar berjumpa. Mereka tidak hanya tinggal diam, tapi mereka berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, dengan sang bayi yang baru lahir itu. Pengorbanan bukan hanya waktu mereka, bukan hanya usaha mereka, bukan hanya harta mereka, tapi pengorbanan itu lahir dari hati yang rindu untuk berjumpa dengan juru selamat, rindu untuk berjumpa dengan sang penebus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sikap ini juga, kerinduan ini juga dibuktikan dengan adanya sebuah kerendahan hati yang luar biasa ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan Maria ibu Yesus di sebuah rumah. Ayat 11 katakan, waktu mereka masuk ke dalam rumah, mereka melihat anak itu bersama Maria, mereka sujud menyembah dia dan membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bayangkan ini berjumpa dengan seorang raja. Mereka pasti sudah punya pemikiran, ini raja, ini pembebas, ini Mesias, dia penyelamat, pasti adalah orang yang luar biasa, pasti akan hadir ya minimal dalam kalangan orang-orang yang mampu. Tapi mereka cuma berjumpa di sebuah rumah, dan tidak tertutup kemungkinan mereka pasti tahu tempat lahirnya di sebuah kandang. Tapi mereka malah menyembah dan mempersembahkan korban, mempersembahkan harta. Ini sikap yang luar biasa, ada kerendahan hati. Padahal orang-orang Majus adalah orang-orang berhikmat, orang-orang pintar, dan dari jenis persembahan yang dipersembahkan kepada Yesus pada waktu itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu dan kaya. Dan Alkitab katakan juga mereka itu dipanggil menghadap Herodes. Berarti mereka punya kedudukan dan mereka adalah orang-orang yang terpandang pada waktu itu. Tapi mereka memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Mereka tidak memikirkan status, mereka tidak memikirkan kedudukan. Mereka tidak bertanya kenapa kok raja lahir di kandang, kenapa raja kok
ada di rumah yang biasa-biasa? Kenapa raja yang baru lahir tidak ada pesta pora dan penyambutan? Kenapa raja dari kalangan orang yang sangat sederhana? Alkitab tidak katakan mereka mempersoalkan hal itu. Mereka tidak bertanya tentang hal itu. Mereka tidak lagi melihat latar belakang dari kehidupan keluarga Yesus, tapi mereka tahu karena mereka mengikuti petunjuk dari Tuhan bahwa Dialah Raja yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ada kerendahan hati yang luar biasa. Bukan hanya kerinduan untuk berjumpa, tapi sampai mereka berjumpa ada penyembahan. Bayangkan, bisa bayangkan ya, kalau raja yang lahir, anak raja seorang pria, dan ada di istana mewah yang sudah sepatutnya orang datang sujud, kepala tunduk-tunduk begini ya. Tapi ini raja yang lahir di tempat biasa-biasa. Dalam pandangan manusia, kalau orang-orang biasa yang mengerti, dia nanti besar jadi raja, tapi ini dia punya rumah begini-begini, Maria ibu penampilan begini biasa saja. Sudah persembahan ini kasih, sudah ini raja sudah jumpa ini, sudah selesai. Tapi mereka tidak melakukan hal demikian. Firman Tuhan katakan mereka sujud menyembah. Ini menunjukkan ada kerendahan hati yang luar biasa dari orang-orang Majus, sehingga kabar sukacita, sehingga petunjuk dari Tuhan diberikan karena Tuhan mengenal hati mereka, karena Tuhan tahu sikap kerendahan hati, karena Tuhan tahu ada kerelaan untuk berkorban, karena Tuhan tahu ada kerinduan yang mau menyelesaikan tanggung jawab sampai tuntas. Tapi juga ayat 12, waktu mereka mendapatkan peringatan melalui mimpi, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini kalimat terakhir ini biasa dipakai untuk plesetan ya, tim-tim sepak bola. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain ya. Ini jangan kita plesetkan, ini firman Tuhan, dan Alkitab menjelaskan karena mereka diperingatkan dalam mimpi, bukan karena kalah ya. Mereka mendapatkan peringatan dan mereka peka terhadap suara Tuhan. Mereka peka terhadap perintah Tuhan dan mereka taat, sehingga mereka tidak kembali berjumpa dengan Herodes. Padahal Herodes waktu itu adalah seorang penguasa, seorang raja di negeri itu, penguasa yang seharusnya dihormati dan disegani. Mereka sudah berjumpa dan Herodes sudah memberikan perintah, dan mereka ada di wilayah teritorialnya, kekuasaannya Herodes. Seharusnya mereka menghargai, dan secara manusia pasti ada ketakutan kalau kami pulang, kami tidak kasih tahu atau tidak berjumpa dengan Herodes. Tapi mereka tidak pusingkan apa kata manusia. Mereka hanya mau taat terhadap peringatan Tuhan melalui petunjuk mimpi, dan mereka peka terhadap suara Tuhan, sehingga mereka boleh kembali dengan selamat. Dan inilah alasan yang membuat Tuhan juga memperhitungkan mengapa kabar tentang kehadiran juru selamat dipercayakan kepada orang-orang Majus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, perjumpaan dengan Yesus, 2
dua kelompok yang dipercayakan untuk berjumpa dengan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas para gembala, dalam Matius orang-orang Majus, ketika mereka mendengarkan kabar itu, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, tidak ada kata lain yang dicatat oleh Alkitab selain ada sukacita. Mereka bersuka cita. Ini sukacita yang luar biasa. Ini sukacita yang tidak diberikan oleh dunia. Ini sukacita yang saya percaya berasal dari Tuhan, karena ada pengharapan, karena ada kepastian, karena ada kabar gembira, dan memberikan ketentraman dalam hati, tapi juga memberikan kepastian akan masa depan, sehingga timbul sukacita ketika perjumpaan dengan Yesus yang adalah Tuhan itu terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ada di bulan Desember dan kita memperingati akan kelahiran Yesus. Namun apakah kabar itu benar-benar ada dan kita terima? Dan apakah kita menjadi orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan untuk menerima kabar sukacita itu? Ataukah kabar itu hanya formalitas dan hanya karena ini bulan Natal dan kita memperingati? Ada banyak orang Kristen memperingati bulan Natal dengan pesta pora, kemeriahan, kemewahan, makan yang banyak, rumah cat baru. Tidak salah, itu baik. Alkitab tidak melarang dan gembala juga tidak melarang. Tapi yang penting, apakah kita punya hati dan sikap seperti orang-orang Majus yang memiliki kerelaan untuk berkorban? Apakah kita memiliki kerinduan seperti orang-orang Majus yang masih mau terus bertanya tentang keberadaan Yesus? Dan apakah kita punya sikap kerendahan hati ketika berjumpa dengan Tuhan, seperti orang-orang Majus yang tidak memusingkan status keberadaan dan tempat ketika berjumpa dengan Sang Raja? Dan apakah kita masih berkata terhadap perintah Tuhan ketika mendapatkan peringatan dari Tuhan, sehingga kabar sukacita, kabar gembira itu dipercayakan kepada kita? Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat masuk di bulan Natal. Dan biarlah firman Tuhan hari ini 4 Desember menjadi peringatan akan kita untuk merayakan Natal atau kelahiran Yesus Kristus dengan sikap yang benar,